Alaikum. La tasriba ora ono pamangklah mengiku maujud alaikum ing atase sira kabeh al yauma ing dalem iki lah dina yaghfirullah muga-muga ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh. La tasriba ora ono mangklah. Ngerti mangklah? Hujatan. Hujat menghujat enggak ada itu. La tasriba ora ono hujat menghujat iku maujud alaikum ing atase sira kabeh. Enggak ada hujat menghujat pada hari ini. Semoga Allah memberi ampunan kepada kalian semua. Tak cerita nih cah ini. Teman enggak paham langsung moro-moro ngono. Nabi itu dulu kan di Makkah diusir ya toh. Nabi itu kan dulu di Makkah selalu diusir. Dihadang perjuangannya. Nggih napa mboten? Dihadang perjuangannya Rasulullah, dihalang-halangi perjalanan dakwahnya Rasulullah. Tidak semulus orang-orang dakwah seperti zaman sekarang. Oh, kok zaman sekarang? Zaman Nabi, zaman wali ae kaya ngono jan keloro-loro. Ini zaman Nabi, Masya Allah. Ya sehingga Nabi ketika membawa risalah, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai rasul, mempulkamirkan diri, membawa agama tauhid ya. Bahasane cara wae dhewe ngono, mensosialisasikan agama tauhid, mengenalkan agama tauhid kepada masyarakat awam khususnya jazirah Arabia. Sehingga Nabi ini sangat terkucil pada waktu itu di jazirah Arab. Tidak langsung diterima dakwahnya Rasulullah, tapi justru sebaliknya Nabi menuai rintangan, hadangan, wah segala macam ditolak luar biasa, terutama dari keturunan Abdul Manaf atau Bani Quraisy. Ya, Bani Quraisy. Jadi dulur-dulur Nabi ini justru tidak mendukung perjalanan dakwahnya Rasulullah, tapi justru memusuhi seperti Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab itu, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Nah, berarti apa? Pernah misanan ya kan? Nah, itu kan Abu Jahal itu kan anaknya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib mbak Nabi ya, Pak Lek, paman. Abu Jahal, Abu Thalib, kemudian Hamzah, Abbas, itu kan anaknya Abdul Muthalib semua. Jadi pernah paman. Nabi itu keponakan, karena Nabi anaknya Sayyid Abdullah. Abdullah itu saudaranya Hamzah, Abbas, Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abu Amr bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Lah ketika Nabi diusir dengan segala macam begitu, akhirnya melarikan diri ke Yasrib ya, Yasrib ke Madinah. Lah kemudian dalam kurun yang begitu lama Nabi berhasil dakwahnya, Nabi dibunuh ora iso-iso mati, sampai menjadikan sayembara siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup-hidup kasih hadiah 100 ekor unta. Kemudian Surakoh mengejar waktu perjalanan dakwahnya Rasulullah hijrahnya ke Yasrib, tapi tidak malah bisa membunuh Nabi. Jarannya ambles, dia jatuh bergulung-gulung ya kan, dan segala macam. Tapi nyatanya kan tidak berhasil. Nabi dibunuh tidak berhasil. Beberapa kali orang-orang kafir, orang-orang Quraisy musyawarah, mufakat, ngerembuk ya, rapat untuk bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad hidup atau mati. Menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Di sana ada istilah namanya Darun Nadwa. Jadi dekatnya Masjidil Haram itu, Ka'bah itu ada semacam tempat untuk bermusyawarah, membahas bagaimana cara membunuh Rasulullah biar dakwahnya terhenti di situ, tidak semakin meluas sampai ke wilayah lintas Arab. Nah ternyata Nabi diterima di Yasrib oleh sahabat-sahabat Ansor dan lain sebagainya dengan lantunan lagu Tol Al-Badru itu kan. Nah kemudian langsung singkat cerita panjang, ada perang. Akhirnya ini Ghuzwah ini yang terakhir ini Yaumul Fathi, Nabi akhirnya menang. Ya kan? Nabi akhirnya menang. Lah otomatis orang-orang yang dulu pernah memusuhi Rasulullah
yang dulu pernah bahkan sering mengganggu dakwahnya Rasulullah, apa tidak malu? Coba bayangkan. Dulu bagaimana Kanjeng Nabi diusir, dihujat, dicaci maki, diolok-olok, dielek-elek. Tapi ternyata Nabi kekuatan perangnya, kekuatan pasukannya luar biasa. Balik ke Makkah hancur di tangan Rasulullah. Sehingga orang-orang kafir itu merasa malu, bersembunyi. Nah, ya kan, merasa malu. Coro Jawa ini kisinan, ya ora? Kisinan. Dhisik lek ngelok-ngelokne kaya ngono, bareng saiki kalah. Dhisik nek ngusir Kanjeng Nabi kaya apa, bareng saiki kalah. Ya kan? Akhirnya kan mereka bersembunyi, tidak mau menampakkan diri. Makanya Nabi la tasriba alaikum, sudah enggak ada hujat menghujat, sing wis ya wis, yang lalu biarkan berlalu. Begitu Nabi. Ora kok terus bales, endi dhisik sing ngusir aku, endi dhisik sing apa jenenge ngelek-ngelek aku. Kene tak genti tak pancunge. Tidak. Jadi enggak ada rasa balas dendam. Rasulullah itu tidak ada. Padahal dulu Nabi dienyek-nyek, dielek-elek, dietrek-etrek. Seperti Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya ini. Kama qala Yusuf, Nabi Yusuf juga begitu. Ketika kecil dibantai, dibuang nang jero sumur sampai dibantai ben di alasan dimakan harimau. Getihe digrubat-grubratne dan segala macam. Pak Not dibuang nang sumur. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja, menjadi nabi, menjadi raja. Dulur-dulure bodoh kisinan, bodoh moro. Tapi Nabi Yusuf juga la tasriba alaikum, yang lalu biarkan berlalu. Nah itu maksudnya begitu. Fangfadakhtu mongko kaweleh-weleh sapa ingsun. Fangfadakhtu mongko kaweleh-weleh sapa ingsun. Wala rahimallahu hayaan kana raisin Rasulillah. Wala rahimallahu taala hayaan kana raisin. Wala rahimallahu taala min Rasulillah saking Rasulillah junjungan dalam sallallahu alaihi wasallam. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. An Ubaidillah bin Abi Rafi' Allah.